Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara di Eropa Timur yang seolah membawa kita kembali ke masa Uni Soviet, tetapi di sisi lain memiliki kota modern, jalan yang tertata, dan hamparan hutan hijau yang luas? Negara itu adalah Belarus. Namanya mungkin belum sepopuler Prancis, Italia, atau Swiss. Namun justru karena tidak terlalu ramai dikunjungi wisatawan, Belarus menyimpan banyak sisi menarik yang jarang diketahui dunia. Belarus berada di kawasan strategis Eropa Timur. Negara ini berbatasan dengan Polandia di sebelah barat, Lituania dan Latvia di utara, Rusia di sebelah timur, serta Ukraina di bagian selatan. Letaknya membuat Belarus sejak dahulu menjadi salah satu wilayah penting dalam perjalanan sejarah Eropa. Dengan wilayah sekitar 207.000 km persegi dan penduduk sekitar 9 juta jiwa, Belarus memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah. Ketika berada di kota-kotanya, Anda akan melihat jalan yang lebar, bangunan yang tertata, taman-taman hijau, dan suasana yang cenderung tenang. Namun daya tarik Belarus tidak hanya terletak pada kota-kotanya. Negara ini justru memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Hutan menutupi sebagian besar wilayahnya, sementara sungai dan ribuan danau tersebar di berbagai penjuru negeri. Salah satu kawasan alam yang paling terkenal adalah Hutan Białowieża, salah satu kawasan hutan purba yang masih bertahan di Eropa dan menjadi habitat bison Eropa. Bentang alam Belarus sebagian besar berupa dataran rendah. Kondisi ini membuat wilayahnya cocok untuk pertanian sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar. Tetapi untuk memahami Belarus, kita tidak cukup hanya melihat alamnya. Kita juga harus menengok sejarahnya. Selama berabad-abad, wilayah Belarus berada di bawah pengaruh berbagai kekuatan besar. Kawasan ini pernah berkaitan erat dengan Grand Duchy of Lithuania, Persemakmuran Polandia-Lithuania, Kekaisaran Rusia, hingga Uni Soviet. Perang dan perubahan kekuasaan berkali-kali membentuk identitas masyarakatnya. Pada abad ke-20, Belarus mengalami salah satu periode paling berat dalam sejarahnya. Perang Dunia Kedua membawa kehancuran besar bagi wilayah dan penduduk Belarus. Setelah perang berakhir, negara ini kembali menjadi bagian dari Uni Soviet. Kemudian datanglah tahun 1991. Ketika Uni Soviet runtuh, Belarus mendeklarasikan kemerdekaannya dan mulai menjalani perjalanan sebagai negara berdaulat. Namun menariknya, jejak masa lalu tidak benar-benar menghilang. Pengaruh Rusia masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Rusia digunakan secara luas, berdampingan dengan bahasa Belarusia. Hubungan sejarah, ekonomi, dan budaya antara kedua negara juga sangat kuat. Karena itulah, ketika Anda berjalan di pusat kota Minsk, Anda mungkin akan merasakan suasana yang berbeda dari kota-kota Eropa Barat. Di satu sisi terdapat gedung-gedung modern, pusat perbelanjaan, kafe, dan infrastruktur perkotaan. Namun di sisi lain, bangunan bergaya Soviet, monumen besar, dan boulevard yang luas masih menjadi bagian penting dari wajah kota. Minsk sendiri merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dan ekonomi Belarus. Kota ini terkenal dengan jalan-jalannya yang lebar dan kawasan pusat kota yang tertata. Banyak ruang terbuka dan taman membuat Minsk terasa cukup lapang dibandingkan sejumlah ibu kota Eropa lainnya. Sementara itu, kehidupan masyarakat Belarus juga memiliki karakter khas Eropa Timur. Kebanyakan masyarakatnya memiliki akar budaya Slavia. Dalam kehidupan sosial, mereka umumnya dikenal lebih tenang dan tidak terlalu ekspresif kepada orang asing. Privasi juga cukup dihargai. Bagi wisatawan, memahami kebiasaan lokal tentu penting. Jangan heran jika bahasa Inggris tidak selalu digunakan secara luas, terutama ketika Anda berada jauh dari pusat kota. Menguasai beberapa ungkapan sederhana dalam bahasa Rusia atau Belarusia dapat membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah. Lalu bagaimana dengan alamnya? Jika Anda menyukai suasana yang tenang, Belarus bisa menjadi destinasi yang menarik. Negara ini memiliki danau, hutan, taman nasional, serta kawasan pedesaan yang masih terasa alami. Pada musim panas, pepohonan berubah menjadi hijau dan berbagai kawasan alam terlihat sangat hidup. Namun suasananya berubah drastis ketika musim dingin datang. Belarus dikenal memiliki musim dingin yang panjang dan cukup dingin. Suhu dapat turun jauh di bawah titik beku, sementara salju menyelimuti jalan, pepohonan, dan berbagai kawasan pedesaan. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut mungkin terasa ekstrim.
Tetapi bagi wisatawan yang menyukai pemandangan musim dingin, Belarus justru menawarkan suasana yang sangat berbeda. Waktu terbaik untuk menikmati alam biasanya ketika cuaca lebih bersahabat, terutama pada akhir musim semi hingga musim panas atau awal musim gugur. Selain alam dan sejarah, Belarus juga memiliki sisi kehidupan modern. Kafe, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum, hingga berbagai fasilitas perkotaan dapat ditemukan terutama di kota-kota besar. Minsk menjadi contoh paling jelas bagaimana warisan masa lalu bisa berdampingan dengan perkembangan modern. Menariknya lagi, biaya hidup di Belarus secara umum lebih rendah dibandingkan banyak negara Eropa Barat. Mata uang yang digunakan adalah rubel Belarus. Harga kebutuhan sehari-hari tentu berbeda-beda tergantung kota dan gaya hidup. Namun secara umum, biaya tempat tinggal, makanan, dan sejumlah kebutuhan harian dapat terasa lebih terjangkau dibandingkan kota-kota besar di Eropa Barat. Meski begitu, pendapatan rata-rata masyarakat Belarus juga tidak setinggi negara-negara Eropa Barat. Karena itu, murahnya biaya hidup tidak otomatis berarti tingkat kesejahteraan masyarakatnya sama dengan negara-negara maju di Eropa Barat. Bagaimana dengan pekerjaan? Sektor ekonomi Belarus cukup beragam, mulai dari manufaktur, pertanian, teknologi, perdagangan, hingga jasa. Kota besar seperti Minsk menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi dan menyediakan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan wilayah pedesaan. Namun bagi orang asing, bekerja di Belarus tentu memiliki aturan dan persyaratan tersendiri. Kemampuan bahasa lokal juga dapat menjadi keuntungan besar ketika berinteraksi dengan perusahaan maupun masyarakat setempat. Inilah yang membuat Belarus menjadi negara yang cukup unik. Di sisi lain, hanya dengan menjauh dari pusat kota, Anda bisa menemukan hutan, danau, desa-desa tenang, dan pemandangan alam yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Belarus mungkin bukan destinasi pertama yang muncul ketika orang membicarakan wisata Eropa. Namun justru disitulah daya tariknya. Negara ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Sebuah perjalanan untuk melihat bagaimana sebuah bangsa mempertahankan jejak masa lalunya sambil terus bergerak menuju kehidupan modern. Dan mungkin, setelah mengetahui semua sisi tersebut, satu pertanyaan masih tersisa. Seperti apa sebenarnya kehidupan sehari-hari masyarakat Belarus? Berapa biaya untuk tinggal di sana? Bagaimana kondisi pekerjaan, pendidikan, transportasi, hingga kehidupan anak muda di negara yang masih begitu kuat menyimpan warisan masa lalunya? Itulah bagian yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau tadi kita sudah melihat sejarah dan wajah Belarus dari dekat, sekarang mari kita masuk lebih jauh ke kehidupan masyarakatnya. Pertanyaannya, seperti apa sebenarnya kehidupan sehari-hari di negara yang masih begitu kuat mempertahankan warisan masa lalunya ini? Kita mulai dari persoalan yang paling sering membuat orang penasaran ketika membicarakan sebuah negara: penghasilan dan biaya hidup. Di Minsk, sebagai pusat ekonomi Belarus, pendapatan pekerja sangat bergantung pada profesi, pengalaman, dan tempat mereka bekerja. Dibandingkan negara-negara Eropa Barat, tingkat penghasilan di Belarus memang relatif lebih rendah. Namun ada sisi lain yang menarik. Biaya hidup juga cenderung lebih terjangkau. Bagi masyarakat lokal, harga kebutuhan sehari-hari masih berada pada tingkat yang relatif bisa dijangkau. Sementara bagi orang asing, biaya tersebut tentu sangat bergantung pada gaya hidup dan lokasi tempat tinggal. Harga sewa apartemen juga berbeda-beda. Tinggal di pusat Minsk tentu membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan kawasan pinggiran. Apartemen yang terlihat sederhana dari luar bisa saja memiliki interior yang cukup nyaman dan fasilitas yang memadai. Banyak bangunan tempat tinggal di Belarus memang bukan bangunan baru. Sebagian besar merupakan gedung yang telah berdiri sejak era Uni Soviet. Bentuknya mungkin terlihat sederhana, dengan desain yang hampir seragam dan tidak terlalu mewah. Namun jangan salah, banyak bangunan tersebut masih digunakan hingga sekarang karena konstruksinya cukup kuat. Di sejumlah kawasan, bangunan lama bahkan berdampingan dengan pusat perbelanjaan, gedung modern, restoran, dan berbagai fasilitas baru. Pemandangan seperti inilah yang membuat kota-kota Belarus terasa unik. Masa lalu tidak sepenuhnya dihapus, tetapi justru berjalan berdampingan dengan kehidupan modern. Hal lain yang cukup mencolok adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah menjaga ketertiban di ruang publik. Taman kota, jalan raya, dan berbagai kawasan umum biasanya dijaga agar tetap bersih. Ada aturan mengenai perilaku di ruang publik,
termasuk larangan membuang sampah sembarangan serta pembatasan aktivitas tertentu di kawasan-kawasan tertentu. Bagi wisatawan asing, hal seperti ini perlu diperhatikan. Jangan menganggap aturan lokal sebagai sesuatu yang sepele. Setiap negara memiliki kebiasaan dan regulasinya sendiri. Namun ada satu fakta tentang sistem hukum Belarus yang membuat negara ini sering menjadi perhatian internasional. Belarus masih menjadi satu-satunya negara di Eropa yang mempertahankan hukuman mati. Kebijakan tersebut telah lama menjadi bahan perdebatan dan kritik dari organisasi maupun negara-negara Eropa yang menolak penggunaan hukuman mati. Terlepas dari perdebatan tersebut, ada satu hal yang sulit dilewatkan ketika membicarakan kehidupan di Belarus, kebersihan kotanya. Di banyak kawasan perkotaan, jalan dan taman terlihat cukup terawat. Ruang hijau juga menjadi bagian penting dari tata kota. Bagi wisatawan yang senang berjalan kaki, suasana seperti ini tentu memberikan pengalaman yang menyenangkan. Tetapi kehidupan Belarus bukan hanya tentang aturan, gedung, dan jalanan. Ada juga sisi sosial yang menarik. Perempuan memiliki peran besar dalam kehidupan ekonomi dan profesional. Mereka bekerja di berbagai sektor, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga pemerintahan, industri, perdagangan, dan jasa. Kehadiran mereka di dunia kerja menunjukkan bahwa perempuan menjadi bagian penting dari roda perekonomian Belarus. Kemudian ada sektor yang sejak lama menjadi salah satu kekuatan negara ini, pertanian. Meskipun Belarus dikenal sebagai negara Eropa dengan banyak kota modern, wilayah pedesaannya memiliki lahan pertanian yang luas. Produk susu menjadi salah satu hasil pertanian yang penting. Belarus juga terkenal dengan produksi kentangnya. Bahkan kentang bukan sekadar bahan makanan biasa bagi masyarakat setempat. Bahan ini telah menjadi bagian dari budaya kuliner Belarus. Berbagai makanan tradisional dibuat dengan kentang sebagai bahan utama. Dari hidangan sederhana hingga berbagai olahan khas, kentang memiliki tempat tersendiri di meja makan masyarakat Belarus. Kondisi alam dan lahan pertanian yang luas juga membantu negara ini mempertahankan produksi pangan dalam jumlah besar. Namun ada fenomena sosial lain yang cukup menarik. Sebagian masyarakat Belarus memilih mencari pekerjaan di luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Negara tetangga seperti Rusia menjadi salah satu tujuan penting, sementara sebagian lainnya mencari peluang di negara Eropa lainnya. Mereka yang bekerja di luar negeri seringkali tetap memiliki hubungan erat dengan keluarga di tanah air. Sebagian pendapatan yang diperoleh kemudian dikirimkan kepada keluarga. Fenomena seperti ini tentu ikut memengaruhi kehidupan sosial di sejumlah daerah. Lalu, bagaimana karakter masyarakat Belarus sendiri? Pada pertemuan pertama, sebagian orang mungkin menganggap masyarakat Belarus terlihat serius atau tidak terlalu banyak berbicara. Tetapi jangan buru-buru menyimpulkan. Seperti banyak masyarakat Eropa Timur, hubungan yang lebih dekat biasanya membutuhkan waktu. Setelah saling mengenal, mereka dapat menjadi jauh lebih terbuka dan ramah. Kesopanan, kejujuran, dan rasa saling menghormati menjadi hal yang cukup dihargai dalam hubungan sosial. Karena itu, wisatawan yang datang dengan sikap sopan dan menghormati kebiasaan lokal biasanya akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Dari sisi sosial, kehidupan di Belarus juga cukup berbeda dengan gambaran sebagian kota besar dunia. Di sejumlah kawasan, Anda tidak akan terlalu sering melihat pemandangan seperti gelandangan atau pengemis dalam jumlah besar di jalanan. Salah satu alasannya adalah negara masih memiliki peran yang cukup besar dalam menyediakan berbagai layanan sosial dan publik. Hal tersebut membuat kehidupan masyarakat di banyak wilayah terasa lebih teratur. Meski begitu, tentu bukan berarti Belarus terbebas dari berbagai persoalan. Seperti negara lainnya, masyarakatnya juga menghadapi tantangan ekonomi, perubahan sosial, dan berbagai dampak dari kondisi geopolitik di kawasan Eropa Timur. Justru hal inilah yang membuat Belarus menarik untuk dipelajari. Negara ini tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Belarus memiliki kota-kota yang modern, tetapi juga memiliki bangunan peninggalan era Soviet. Memiliki masyarakat yang terlihat tenang, tetapi bisa sangat ramah ketika sudah saling mengenal. Memiliki kawasan perkotaan yang tertata, tetapi di luar kota terdapat hutan dan pedesaan yang luas. Dan memiliki sejarah panjang yang masih terasa dalam kehidupan masyarakatnya hingga hari ini. Bagi wisatawan, Belarus menawarkan pengalaman yang mungkin tidak akan Anda temukan di destinasi Eropa yang lebih populer. Di sini,
Anda bisa melihat bagaimana sebuah negara mencoba mempertahankan identitas dan tradisinya, sementara dunia di sekitarnya terus berubah. Mungkin Belarus bukan negara pertama yang muncul ketika seseorang menyebut wisata Eropa. Namun terkadang, tempat yang jarang dibicarakan justru menyimpan cerita yang paling menarik. Mulai dari sejarahnya, alamnya, kehidupan masyarakatnya, hingga wajah kota-kotanya yang masih menyimpan jejak masa lalu. Jadi, setelah mengetahui berbagai sisi Belarus, bagaimana pendapat Anda? Apakah negara ini masuk dalam daftar tempat yang ingin Anda kunjungi suatu hari nanti? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Karena masih banyak negara unik lainnya yang akan kita jelajahi bersama. Sampai bertemu di video berikutnya.